Ikhtiar dengan masuk dari berbagai macam pintu supaya selamat kan? Iya, iya. Tapi yang dilakukan itu tidak melepaskan dari takdirnya Allah. Oh, Gitu. Dan keturunan semua dari Nabi Yakub ini Bani Israel. Israel itu adalah gelar kepada Nabi Yakub. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Israel. Israel. Ya. Allah hanya pengen melihat effort kita. Allah hanya pengen lihat ikhtiar kita. Setelah kita ikhtiar, maka ujungnya bertawakal hasilnya kepada Allah. Ujungnya itu yang pengen dilihat. Kamu ikhtiar, iya. Kemudian setelah nanti hasilnya atau gimana, saya bertawakal kepada Allah. Terserah Allah nanti ketetapan yang terbaik yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini saya kemarin kan mau coba baca surat Yusuf lagi gitu kan. Pelajari ayat-ayat ini masih dalam level terjemahannya sih. Cuman yang menarik itu ternyata populer juga di kalangan ibu-ibu. Lagi baca kemarin sempat ini ketika lagi baca surat Yusuf. Nah gitu, kalau baca surat Yusuf insya Allah lah anaknya bisa seganteng Nabi Yusuf. Itu bagi orang yang ibu hamil. Kataku itu pasti nggak mungkin. Tapi kepikiran juga bisa jadi energi kegantengan Nabi Yusuf juga bisa kalau kita baca mungkin masuk juga. Nah seperti apa sih ini? Tepatnya gitu. Ya tergantung bapaknya kan. Iya, kalau bapaknya Pak Maman mah susah ya, tetap aja gennya gen Pak Maman gitu ya. Oh iya. Cuma mungkin energinya atau apanya gitu, Pak Ustadz kegantengan akhlaknya atau apalah, ada akhlaknya seperti apa gitu. Kita masuk ke dalam surat Yusuf ya. Sebagai pengantar di dalam surat Yusuf ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu, Nabi Muhammad, kisah yang terbaik. Story yang terbaik yang Allah kisahkan. Tentunya akan banyak pelajaran dari story yang kita akan pelajari ini. Nah, kita akan belajar dua ayat sekaligus tuh. Ayat 67 dengan ayat 68. 67. Silakan dibaca dulu. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, jangan kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian itu, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang bertawakal berserah diri. 67. Ya, berarti kesimpulannya apa? Ikhtiar dengan masuk dari berbagai macam pintu supaya selamat kan? Iya, iya. Tapi yang dilakukan itu tidak melepaskan dari takdirnya Allah. Iya, iya. Hasil itu keputusan Allah. Dan Nabi Yakub mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak bisa melepaskan sedikit pun dari takdirnya Allah. Kalau Allah menakdirkan nggak selamat, ya nggak selamat dong. Punten, Nabi Yakub tuh ayahnya Nabi Yusuf itu. Betul. Karena Nabi Yakub punya anak 12 orang. Anak yang 11 adalah Nabi Yusuf. Anak ke-11 Nabi Yusuf itu. Dan anak yang ke-12 adalah Benyamin, adiknya dari Nabi Yusuf. Kayak dengar ya Benyamin, kayak sempat kayak familiar Benyamin. Ya. Anak keduanya namanya Yehuda. Keturunannya mengatakan saya keturunan Yahudi. Oh, gitu. Dan keturunan semua dari Nabi Yakub ini Bani Israel. Israel itu adalah gelar kepada Nabi Yakub. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Israel. Ya. Dan hubungannya Nabi Musa? Kan Nabi Musa itu umat Israel juga bukan sih? Betul, Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Oh. Nanti di bawahnya lagi. Ini bercerita tentang Nabi Yakub, kemudian putranya Nabi Yusuf. Gitu. Jadi Nabi Yusuf itu adalah Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub, gitu ya. Yehuda yang anak keduanya itu keturunan dari Nabi Yakub juga. Jadi ini anak dari Nabi Yakub, punya 12 putra. Yehuda itu Yahudi itu kan? Ya, Yahudi. Oh, ya. Oke. Nanti kita bahas itu. Sudah. Nah, kita masuk kepada ayatnya sekarang. Siap. Kalau kan hai anak-anakku, anaknya 12,
Nabi Yusuf anak yang ke-11. ke-11. Oke. Nah, Siap. Nabi Yusuf kan sudah dibuang, berarti tinggal anaknya 11 kan. Dari 11 anak ini kamu masuk dari pintu yang berbagai macam. Jangan hanya masuk dari satu pintu, karena kalau terjadi apa-apa di satu pintu berarti anaknya kan hilang semuanya kan. Nggak selamat semuanya. Maka disarankan masuk dari berbagai macam pintu. Tapi usaha kamu itu yang aku nasihatkan kepadamu tidak bisa melepaskan sedikit pun dari takdirnya Allah. Kemudian kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ya, oke. Itu kita kunci dulu. Oke. Sekarang baca ayat 68. Dan tak kala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara mereka yang lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Belum mengerti saya. Oke. Dan gini, ayat 67 itu adalah kata-kata dari Nabi Yakub. Kemudian ayat 68, Allah memberikan komentar terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Kayak kesannya kan seperti diulang ya. Iya, iya. Dan ketika mereka masuk sesuai perintah ayah mereka, ini kan pengulangan ya, pengulangan. Dan Allah memberikan komentar, dan tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah, tetapi hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Ini komentarnya Allah nih. Kemudian, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami yang telah mengajarkan kepadanya. Jadi ikhtiar itu diizinkan. Ikhtiarnya diizinkan. Kemudian di sini, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Apa yang tidak diketahui? Nah, ini yang harus kita jawab. Apa yang tidak diketahui? Yang kita tidak ketahui adalah kita selamat atau tidak selamat itu karena bukan karena ikhtiar kita loh. Karena itu takdirnya Allah. Tapi kita diizinkan untuk berikhtiar gitu. Diizinkan untuk berikhtiar. Kita harus melakukan ikhtiar. Loh, kalau misalnya hasilnya sudah ditentukan oleh Allah, ngapain ikhtiar kan? Iya, karena kan udah ditetapkan. Jadi kayak sia-sia apa ikhtiar kita itu. Kayak sia-sia, betul. Nah, gini. Allah hanya pengen melihat effort kita. Allah hanya pengen lihat ikhtiar kita. Setelah kita ikhtiar, maka ujungnya bertawakal hasilnya kepada Allah. Ujungnya itu yang pengen dilihat. Kamu ikhtiar, iya. Kemudian setelah nanti hasilnya atau gimana, saya bertawakal kepada Allah. Terserah Allah nanti ketetapan yang terbaik yang mana. Udah yang akan dilihat itu oleh Allah. Proses kesananya. Nah, kadang kita ya percaya bahwa ikhtiar kita yang menyebabkan kita selamat. Ikhtiar kita yang menyebabkan kita sukses. Iya. Dan itu yang kita tidak ketahui. Bahwa Allah yang menentukan hasilnya. Kita selamat, kita sukses, Allah yang menentukan. Nah, ada enggak ikhtiar kita yang menentukan hasil sebetulnya Ustaz? Jadi ikhtiar kita tuh sebenarnya menentukan hasil. Atau emang hasil kita nggak tahu ini tuh hasil ikhtiar atau hasil ketetapan Allah atau gimana itu? Oke. Kalau kita belajar dari ayat ini, kewajiban kita kan ya udah kamu ikhtiar. Hasil Allah yang menentukan. Ikhtiar kadang sama dengan ketentuan takdir Allah. Ada ikhtiar yang kadang berbeda dengan hasilnya ketentuan dari Allah itu. Jadi kalau sama, ya itu juga takdirnya Allah. Ketika beda pun gitu, itu juga takdirnya Allah. Kapan kita taunya? Ya Allah yang tahu gitu. Kita nggak pernah akan tahu. Tapi kita ditugaskan untuk berikhtiar gitu ya. Betul. Tapi, gini, kadang ketika kita percaya bahwa ikhtiar kita yang menentukan kita sukses, ikhtiar kita yang menentukan kita selamat, ikhtiar kita yang menentukan kita sembuh. Nah, misalnya nih, kita COVID, kemudian kita minum obat ini, kemudian kita percaya bahwa obat itu yang menyembuhkan kita. Kita sudah menggeser ketauhidan kita bahwa Allah yang menyembuhkan, sekarang bergeser kepada obat ini yang menyembuhkan. Sekalipun madu gitu, madunya juga kan menaikkan tumbuh habatus saudah gitu. Ya. Kan Islami gitu kan ya, madu. Betul. Dengan begitu imun tubuh naik, sehat lagi. Sehat. Ikhtiar kan itu? Ikhtiar, iya. Harusnya porsinya adalah ikhtiar. Tapi yang kita percaya tawakalnya
ini Allah yang menyembuhkan melalui obat-obatan itu. Kalau ikhtiar itu nggak minum madu, apakah nanti akan tetap sembuh seperti itu? Kita diwajibkan ikhtiar kan? Karena diwajibkan itu kita harus melakukan itu gitu. Terserah nanti sembuh atau enggaknya itu udah keputusan Allah. Tapi ikhtiar dulu wajib gitu. Jangan sampai nggak ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar, nah kita nggak ikhtiar, tapi sembuh tiba-tiba. Berarti kita dosa berarti ya kan kita tidak melakukan ikhtiarnya kan wajib itu kalau dilakukan pahala, kalau enggak kan ya gitu. Okay. Gitu ya. Nah gini, kadang-kadang gini, ada pemahaman yang ekstrim sebelah sini sama ekstrim sebelah sini. Nah itu apa gimana tuh Pak Ustaz? Ekstrimnya gini, kadang-kadang kita digiring seperti ini. Kan apa namanya? Semua kesuksesan kita itu karena ikhtiar kita. Iya. Itu peran ikhtiar kita. Ada aliran itu tuh, ada aliran itu tuh. Ada aliran seperti ini. Dan di satu sisi lagi, tawakal banget ya. Semua itu sudah takdirnya Allah. Kita jadi nggak perlu usaha lah. Ya ada itu juga. Nggak usah ikhtiar. Kalau takdirnya kita sukses, kita akan sukses. Kalau takdirnya kita sembuh, kita sembuh. Ternyata kita bisa belajar dari ayat ini.